Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi asani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi asani wa daraji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Wabil khusus yang kami hormati Ketua DKM Musalla Asy-Syariah Bapak Eko Novianto beserta anggota dan pengurus yang lainnya yang kami hormati itulah seksi umuriyah Bapak Dedi, Bapak Winarto, Bapak Zainal dan juga bapak-bapak yang lainnya yang kami hormati pula sahibul wilayah Bapak Ketua RW 29 Bapak Odik Sodikun Maktana Yatitu Hayatihi, mudah-mudahan Allah senantiasa panjangkan umurnya, Allah berkahi kehidupannya, Allah mudahkan rezekinya, Allah berkahi keluarganya. Amin. Hadratul Mukarramah Mutawa Mulana hormat kita Al-Hajj Abu Hasan Asy'ari SMM dan juga yang kami hormati pula para orang-orang tua kita Bapak Haji Suritno dan juga bapak-bapak yang lainnya dan juga para hadirin jamaah sekalian yang dalam
sekalian yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia-Nya, taufik serta hidayah-Nya, dan juga atas izin serta ridha-Nya, sehingga alhamdulillah pada pagi ini kita sama-sama dapat meluangkan waktu dalam rangka melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antaranya ialah kita dapat menunaikan salat subuh berjamaah, ditambah dengan bertasbih, bertahmid dan bertakbir, dilanjutkan duduk sejenak bermuajahah bersilaturahim, diteruskan dengan ta'limul Quran wa maharijuhur dan juga ala kadar makna atau artinya. Kesemuanya ini mudah-mudahan Allah itu Allah catat sebagai amal ibadah kebaikan kita. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada pagi hari ini sebagai isyarat bahwa besok kita akan dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan kita sekalian selaku umatnya sekaligus sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan yaumul qiyamah telah mendapatkan syafaatnya dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin jamaah sekalian, sebagaimana sebelum kaji kita awali, kita mulai dengan membaca umul Quran surat Al-Fatihah dengan harapan mudah-mudahan Allah senantiasa panjangkan umur kita, Allah berikan rezeki yang luas, yang murah, yang mudah, yang halal, yang barakah. Allah berikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, putra putri kita soleh dan solehah, dan Allah segera berangkatkan kita ke suku Makkah dan Madinah menjalankan ibadah haji maupun umrah ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doakan saudara kita, keluarga kita, sanak famili handai tolan yang saat ini dalam keadaan kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan yang kita Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya. Amin. Wabil khusus keluarga dari Bapak Zainal, keluarga dari Bapak Sugeng, dan alhamdulillah Pak Ali hari ini berkesempatan hadir. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan Pak Ali, panjangkan umurnya, yang mudah berkait kehidupannya, berkait rumah tangganya. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabil khusus kita membaca surat Al-Fatihah sebagaimana kita ketahui bahwa Musalla Syariah akan mengadakan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, Allah berikan kemudahan, Allah datangkan para donatur-donaturnya sehingga tercapai dengan sukses. Ya, mudah-mudahan berdatangan para donatur, mudah kita juga nanti kalau ada rezeki kita infakkan sebagian demi terlaksananya peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillah. Barang siapa yang menginfakkan dirhamnya atau rupiahnya untuk demi terlaksananya peringatan Maulidku, kata Nabi, sebagaimana pahalanya sama saja kita menginfakkan gunung dari emas untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Besok 200 amin ya rabbal alamin, supaya terlaksananya peringatan Maulid dan juga bertepatan nanti malam ialah tanggal 12 Rabiul Awal. Makanya kita tadi sambut dengan ya
Rasulullah salamun alaihi ya Rasulullah wahai Rasul, berilah selamatlah kepadamu ya Rasul. Jadi tanpa beliau tentunya kita mungkin tidak seperti ini ya. Dengan asbabnya ada baginda Rasul yang menata akhlak kehidupan manusia sehingga kita sampai saat ini masih bisa menyimak Al-Quran, masih bisa duduk di majlis taklim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bapak hadirin jamaah sekalian, marilah kaji kembali juznya masih juz 19, suratnya masih surat Asy-Syu'ara. Ya, berarti surat yang ke-26 yang diturunkan di Makkah atau Makkiyah. Jumlahnya ialah 227 ayat. Di sini halaman 296, 297. Ayatnya kalau tidak salah sudah sampai 119 ya. 118, 119 ya. Sebelum ayat ini baginda Nabi Nuh alaihissalam meminta keputusan kepada Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi fattah baini wa baina fatha wa najini wa najini wa mamahai minal mu'minin. Nabi Nuh alaihissalam minta keputusan kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan Nabi Nuh dan pengikut-pengikutnya, orang yang beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ayat yang selanjutnya jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, fa'anjainahu wa man ma'ahu fil fulkil mashhun. Allah berfirman, maka aku menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam wa man ma'ahu dan orang-orang yang besertanya fil fulki yang berada di dalam kapal atau perahu al-mashhun yang penuh dengan muatan ya. Jadi kapalnya Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang diselamatkan ialah pengikut-pengikutnya Nuh alaihissalam. Thumma aghraqna ba'dul baqin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala aghraqna, lalu kami atau aku Allah tenggelamkan ba'dul baqin, orang-orang yang tertinggal atau yang tinggal, yang tidak mau mengikuti anjuran Nabi Nuh alaihissalam, alias orang yang tidak beriman atau tidak percaya atas apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya ya. Makanya umurnya Nabi Nuh alaihissalam hampir 1000 tahun, namun berdakwah cuma dapat 1 kapal doang itu yang ikut ya. Makanya baginda Nabi Muhammad SAW yang luar biasa berdakwahnya beliau 13 tahun sampai menyeluruh dunia ya. Bukan di Mekah dan Madinah saja, bahkan sampai menyeluruh ke dunia. Itulah Allah berikan keistimewaan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Illa fi dzalika la ayat wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Inna fi dzalika yang sesungguhnya yang demikian inilah la ayat dan tanda-tanda kebesaran Allah yang mestinya kapal Nuh tenggelam akan tetapi diselamatkan oleh Allah. Inilah tanda-tanda kebesaran Allah. Akan tetapi wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak percaya atau tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya tatkala ada peristiwa tsunami di Aceh, ya, ada sebahagian yang diselamatkan oleh Allah, itu tanda-tanda kebesarannya. Namun setelah selesai tsunami-nya beres lagi, mereka pada dolim lagi, ya, pada takutnya ketika ada musibah baru kedagar-dagar takut, ya. Pada saat itu masjid-masjid, mushola, majelis taklim penuh, ya. Tapi setelah aman, alhamdulillah masjid orangnya sampai keluar-luar, sampai di luar-luar kalau pada masuk, ya. Jadi itulah manusia. Ini makanya yang hadir termasuk orang yang sudah menjadi pilihan Allah, sehingga situasi dan kondisi apapun bisa melangkahkan kakinya menuju taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadzabna, ini apa namanya? Wa inna, ya. Wa illa rabbaka lahuwal azizur rahim. Wa inna, dan sesungguhnya rabbaka Tuhanmu atau Tuhan kalian Allah Subhanahu wa ta'ala, lahuwa dialah Allah Subhanahu wa ta'ala al-aziz, yang maha perkasa, ar-rahim, yang maha penyayang. Allah itu maha penyayang kepada kita, kepada hamba-hambanya. Walaupun dosanya setinggi gunung, sebesar apapun, apabila kita masih mau bertobat, tentunya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'inat tawwabun. Setiap keturunan Adam alaihissalam khata'un, pasti berdosa, ya. Ada yang berdosa di sini? Dosa semuanya, ya. Kita ngerasain orang tanpa terasa juga dosa, ya. Kita gosip tanpa terasa juga kita dosa. Akan tetapi kata Nabi, wa khairu khata'una tawwabun, sebaik-baiknya orang yang berdosa ialah at-tawwabuna, bertobat kepada Allah. Namun ketika kita sudah tobat, jangan diulangi lagi. Namun kita sebagai manusia tentunya tidak sempurna. Kadang-kadang tanpa kita sadari melakukan lagi. Ini tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ayatnya sudah selesai. Ini tinggal tentang kisahnya kaum Ad. Kaum Ad itu ialah pada waktu itu Nabi Hud alaihissalam. Kadzabat 'adunil mursalin. Kenapa ini ada nun kecil? Tujuannya untuk mewasol, untuk menyambung, ya. Bukannya kadzabat 'adu al-mursalin, akan tetapi kadzabat 'adunil mursalin, untuk mewasol atau menyambung. Kadzabat, mereka
mendustakan. Siapa yang mendustakan? Kaum Ad, ialah Adun kaum Ad nil mursalina, kepada para rasul. Banyak zaman dulu kaum-kaum yang tidak percaya dengan adanya rasul dulu. Kalau sekarang kita harus wajib tidak percaya apabila ada yang ngaku-ngaku nabi, ya. Sebab setelah Nabi Muhammad lah nabi ya makna, tidak ada nabi lagi setelah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhir zaman banyak banget orang yang ngaku nabi, ngaku malaikat, ya. Luar biasa. Ini antek-antek Fir'aun kali ya. Fir'aun pada saat itu memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Nah sekarang banyak orang yang ngaku bisa komunikasi sama malaikat, bisa nyuruh malaikat, komunikasi dengan binatang, menyamakan Nabi Sulaiman. Tapi yang begitu kita wajib tidak percaya, walaupun Qur'annya hafal, hadisnya melotot, tapi kalau sudah ngaku-ngaku melebihi seperti nabi malaikat, kita wajib tidak percaya. Qala lahum ahum hudun ala tattaqun. Qala, ketika bicara lahum kepada mereka, siapa yang berbicara? Ahum Hudun, saudara-saudara mereka yang saudaranya Hud alaihissalam. Ala tattaqun, kenapa kok kalian tidak mau bertakwa? Kenapa kok kalian tidak takut? Inni lakum, sesungguhnya aku, kata Hud alaihissalam, lakum buat kalian rasulun amin, aku sebagai rasul diutus buat kalian yang dipercayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Hud alaihissalam dipercayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai rasul untuk menyampaikan risalahnya kepada kaumnya. Fattaqullaha wa ati'un. Fattaqullaha, maka bertakwalah atau takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ati'un, dan taatlah kepadaku, kata Hud. Sebab dalam arti setelah takwa, takut kepada Allah, tentunya harus taat kepada para nabi dan rasul, karena memang nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Rabbil alamin. Wa ma as'alukum alaihi min ajri, aku tidak akan minta balasan imbalan kepada kalian apa yang telah aku sampaikan, kata para nabi dan para rasul. Berdakwah tidak minta imbalan, tidak minta balasan, yang penting mau taat kepada yang menyampaikan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. In ajriya illa ala rabbil alamin. Sesungguhnya balasanku itu ialah balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul alamin, Tuhan seluruh alam. Jadi Allah nanti yang akan memberikan balasannya. Seperti kita pada pagi hari ini, insya Allah besok akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghitung langkahnya, alhamdulillah Pak Ali dari Puri jauh-jauh hadir, ya. Saking karena Allah sudah memberikan hidayah kepada beliau, sehingga alhamdulillah walaupun jauh hadir. Dan juga saya lihat kalau malam
Nyilam, tapi mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan dan berkahi rezekinya. Atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'basun. Mereka itu sama-sama membuat istana-istana di tanah yang tinggi-tinggi dalam keadaan mewah tapi tidak ditempati, seperti halnya pada saat ini orang-orang yang kaya pada membangun villa di pegunungan-pegunungan, padahal kalau ditempati ya, ditempatinya sewaktu-waktu buat refreshing doang ya, buat refreshing baru dia datang ke villa-villanya. Dari dulu memang sudah ada, makanya sekarang juga bagi orang-orang yang diberikan kemampuan hartanya sehingga mereka membuat villa-villa ini pegunungan. Wa tattakhiduna ma'a masaliha la'allakum takhludun. Mereka membuat benteng-benteng yang seakan-akan dia itu akan hidup kekal selama-lamanya ya. Padahal dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aina masukifu," dimanapun kalian berada, tak pasti akan didatangi yang namanya kematian, walau di buruji musayyadah, walaupun dibentengi dengan tembok yang tinggi sekalipun, apabila kematian sudah datang pasti datang. Aina masukifu ya, di mana pun kalian berada, tentunya yang namanya kematian akan mendatangi kita, walaupun buruji musayyadah, walaupun kita berada di benteng yang sangat tinggi ya. Ini menurut keterangan dalam surat Al-Kahfi diterangkan yang masih ada dari dalam benteng yang tinggi ialah yang namanya Ya'juj wa Ma'juj. Sebab nanti kalau benteng itu sudah hancur, Ya'juj wa Ma'juj akan turun ke alam dunia, akan memporak-porandakan kita. Makanya sementara Ya'juj wa Ma'juj dibentengi di benteng yang sangat tinggi, itu di dalam surat Al-Kahfi diterangkan. Ini titiknya kecepatan apa memang manusia? Oh, kecepatan ya. Iya, kecepatan. Makanya satu ayat lagi ya. Wa idza batastum jabbarin. Ketika mereka menyiksa orang karena merasa sudah mampu, merasa sudah berkuasa, sehingga menyiksa orang itu dengan kejam dan bengis atau sadis karena tidak didasari dengan keimanan. Bahkan ayat ini sampai diamalkan apabila orang pengen mempunyai ilmu kanuragan, kesaktian, ini diamalkan, ini dipuasai 40 hari ini ayat ini ya. Ya. Waktu zamannya dulu, waktu zaman genting-gentingnya Banser ya. Banser zaman dulu gratis semua Pak ini. Punya kepala semua ya. Ilmunya ilmu magnet nih. Kita pakai penjat, pakai rotan segini buat nyabet orang di rumahnya Pak Eko kena dulu. Semuanya dilatih semua ya. Yang tadinya nggak bisa silat ya. Ini amalannya ini. Wa ilal batas tuh jabarin ya. Hati-hati nih jangan diamalin ini kalau berjatuh soalnya langsung mati ini. Ya, jangan salah gunain. Iya, jadi kalau ini ayatnya luar biasa nih. Kalau buat ngepret orang mulai langsung tinggal jangan ya. Baiklah batas tuh coba ini baru dulu awalnya dibaca kagak mempan waktu zaman latihan. Iya ya waktu zaman latihan itu
Tapi ya alhamdulillah sekarang sudah masih ada garis sedikit mah. Jadi ini ayat ini jangan disalahgunakan untuk yang tidak baik. Mana tadi? Wattaqullah. Fattaqullaha wa ati'un. Fattaqullah fi'ilnya fil amr fattaqu, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ati'un, dan taatlah kepadaku, kata Nabi Hud alaihi salam. Wattaqul ladzi amattakum bima ta'malun. Ta'lamun. Ya, malu udah tua ini. Makanya saya harap kalau ada ini tolong disimak ya, biar bisa membetulkan. Wattaqu, dan selalu bertakwalah kepada siapa? Alladzi amadakum, kepada yang memberikan anugerah kepada kalian, bima ta'maluna, bagi orang-orang, bima ta'lamuna, bagi orang-orang yang mengerti atau mengetahui. Alhamdulillah kita yang hadir termasuk orang yang mengerti, sehingga selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takwa kepada Allah dan taat kepada anjuran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suaranya berserak-serak basah, mohon maaf ya. Usaha waktu jualah yang memisahkan kita. Mohon maaf bila di sana sini terdapat kehilafan dan kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah, kebodohan dan kekurangan milik saya pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna warzuqna tahu ala al-laili wa atraban nar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Illa liqa.